Oke, selamat sore saudara-saudara ya. Selamat salam sejahtera dan juga selamat menjalankan ibadah puasa ya. Nah, kita adalah mata kuliah ini adalah membahas tentang teori informasi ya. Teori informasi ini adalah teori ya kan yang menyajikan ya kan cara menyandikan atau mengirim informasi kan secara matematik ya. Jadi teori informasi ini merupakan disiplin ilmu gitu kan yang itu mempelajari gitu kan cara menyandikan informasi secara matematik ya. Nah, informasi itu saudara-saudara dalam dunia kita ya, dalam dunia komputasi, komputer maupun telekomunikasi itu tidak hanya bisa dikirim secara biasa ya seperti kita ngomong seperti ini, tidak ya. Informasi itu harus disandikan ya, disandikan ya. Disandikan itu artinya apa ya kan? Artinya adalah informasi itu ditransformasi ya. Informasi itu ditransformasi gitu kan menjadi gitu kan bahasa mesin ya. Jadi suara saya ini gitu kan diterjemahkan oleh komputer menjadi bahasa digital ya. Menjadi bahasa digital ya kan, kemudian oleh komputer di-encode ya, di-encoding ya. Nah, encoding inilah ya kan merupakan ya kan ilmu teori informasi ya. Jadi encoding dan decoding ini adalah merupakan ilmu informasi gitu kan yang ya kan mempelajari tentang cara gitu kan itu penyandian informasi secara matematika ya. Nah, berarti kira-kira Anda takut nggak ketemu dengan matematika? Halo? Lumayan, Pak. Nah, jangan takut ya. Matematikanya ini adalah matematika yang sederhana ya, matematika yang berbasis logik ya. Matematika yang tentu mungkin Anda sangat takut sekali karena di sini ada matematika ya kan, ada aljabar betul matematikanya kan. Tapi saya jamin kan kalau Anda sudah tahu caranya, Anda akan ketagihan ya. Saya jamin itu ya. Anda akan sangat ketagihan dan sangat ternyata Anda memandang matematika berubah ya. Oh Pak, matematika ternyata begini Pak ya. Nah, gitu ya. Jadi matematika itu saudara-saudara itu bisa kita pahami gitu kan, bukan sebatas karena operasi dan juga bilangannya ya. Matematika itu adalah yang lebih penting lagi adalah logiknya ya. Logik daripada suatu operation itu matematika ya. Nah, sama juga nanti dalam itu mata kuliah kita ini gitu ya. Teori informasi kan, logic operation-nya itu kita gunakan ya kan untuk men-encode ya, menyandikan informasi atau juga mendekode ya, menerjemahkan informasi ya. Jadi kurang lebih paham ya teori informasi ya, saudara-saudara ya. Apa itu teori informasi? Ya. Paham ya kira-kira ya? Paham, Pak. Ya, paham ya. Ilmu yang mempelajari tentang ya, menyandikan informasi ya dan menerjemahkan informasi kan untuk digunakan dalam satu sistem transmisi atau juga jaringan komputer ya kan, atau juga ilmu pengolahan data di komputer bebas ya. Dia itu adalah berfungsi kan untuk menyandikan dan menerjemahkan informasi ya. Oke, saudara-saudara kan informatika itu kan atau juga sistem informasi itu nggak terlepas dari dunia telekomunikasi ya. Dunia telekomunikasi atau komunikasi itu ya kan itu adalah dunia itu selalu ya prinsipnya adalah kan ada komunikasi itu ada dua sumber ya. Nah, ada pengirim ya, ada penerima gitu kan. Anda bisa berkomunikasi itu kan karena ada dua hal ini ya, ada pengirim transmitter, ada penerima receiver, betul nggak? Betul, Pak. Nah, selain itu apa lagi? Ini bisa berkomunikasi, ya kan? Ada pengirim, ada penerima, bisa berkomunikasi. Medium, Pak. Nah, jangan lupa di situ ada mediumnya, ya. Mediumnya inilah, gitu kan? Medianya kan, tempat terjadinya transmisi, pengiriman informasi. Nah,
secara itu blok diagram ya, atau cara-cara prinsip kerjanya kan bisa kita gambarkan sebagai itu struktur dasar komunikasi ya kan. Ada sumbernya atau transmitternya ya kan. Ada ya kan itu ada data yang dikirimkan ya kan. Data yang dikirimkan itu di encode ya, disandikan ya kan. Kemudian dimodulasikan dengan frekuensi pembawanya kan, frekuensi pembawa ya kan. Kemudian ditransmisikan melalui medium atau channel. Nah, channel atau medium inilah ya kan yang disebut sebagai media transmisi data ya kan. Kemudian diterima oleh penerima ya kan, di demodulator ya kan, dipisahkan antara frekuensi karier pembawa dengan data yang di-encode dari sumber atau penerima atau transmitter tadi itu ya. Datanya sehingga dipisahkan ya kan, sehingga yang diambil adalah data yang di-encode ya. Data di-encode ini ya kan diterjemahkan menjadi decode ya, sehingga bisa diterima oleh penerima ya. Jadi rangkaian ini saudara-saudara, prinsip kerja ini kan mulai daripada source sumber atau transmitter kan sampai ke decoder source penerima ya kan. Ini adalah suatu rangkaian, suatu sistem ya kan. Suatu sistem yang flow-nya gitu kan, itu adalah melibatkan ya kan, utamanya adalah penyandian dan penerjemahan ya, encoding dan decoding ya dalam mata kuliah kita ini ya. Jadi encoding dan decoding ini gitu kan melewati beberapa fase gitu kan. Fase gitu kan, encoding sinyal, mohon maaf ya, encoding data ya kan. Kemudian modulate dengan frekuensi pembawa gitu kan. Karena data ini harus ditransmisikan ke luar ya kan, menggunakan frekuensi pembawa ya kan. Boleh frekuensi radio, boleh frekuensi microwave, boleh frekuensi optik ya. Ya boleh itu macam-macam ya, boleh frekuensi frekuensi tadi ya, begitu menggunakan frekuensi wifi boleh ya, macam-macam platformnya ya kan, karena frekuensi pembawa ya. Nah, data ini saudara-saudara kemudian ditransmisikan ke medium atau channel ya, sehingga data ini harus diterima oleh penerima gitu kan, dipisahkan frekuensi pembawanya, dipisahkan sehingga datanya diambil ya kan. Data ini masih data encode, data yang tersandikan. Supaya data ini bisa diterjemahkan, maka di decode ya, diterjemahkan menjadi decode ya. Melalui siapa? Decoder. Decoder itu menerjemahkan informasi yang tersandikan sehingga bisa dipahami oleh penerima ya. Begitu saudara-saudara prinsip kerjanya. Paham kira-kira ya? Halo? Ya, paham. Ya Pak, paham Pak. Oke ya. Nah, saudara-saudara, berarti teori informasi ini gitu kan, yang tadi ya intinya adalah itu mempelajari cara menyandikan ya, menyandikan atau juga menerjemahkan informasi gitu ya. Saya tanya kepada Anda kan, menyandikan itu kenapa kok informasi itu perlu disandikan? Ada yang tahu kenapa Biar informasi aman, perlu Pak. disandikan? Ya. Oke, bagus. Ya. Biar aman. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa informasi itu harus disandikan? Atau ditransformasi atau dirubah? Ada lagi? Saudara-saudara, informasi itu perlu disandikan, ya, dirubah, karena kita menggunakan sistem yang berbeda dengan kita, ya. Saya dengan Anda itu kan menggunakan bahasa vokal, ya. Sementara bahasa vokal kita itu mau dikirim dengan bahasa mesin, ya, bahasa digital. Nah, inilah ya, perlu penyandian, ya. Jadi penyandian itu adalah merupakan dengan transformasi dari suatu sistem ya, transformasi bentuk data dari suatu sistem ya, supaya apa, supaya bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan ya kan nggak mungkin suara saya ini gitu kan tertransmisi oleh HP gitu kan sama persis dengan saya seperti saya ngomong ya waktu dia transmisi ya, nggak bisa ya. Data saya ini harus dirubah menjadi data digital dulu ya. Data digital ini dipilah-pilah, diolah dulu gitu kan,
diolah-olah kan sampai menjadi data digital yang merupakan berisi audio gitu kan. Nah, data digital berisi audio ini gitu kan, ini sudah cikal bakal encode ya, cikal bakal encoding. Nah, ini di encoding supaya apa? Supaya nanti datanya itu bisa terpilah-pilah. Mana yang data teks, mana yang data voice, mana yang data video ya, mana yang data-data yang lain. Nah, inilah saudara-saudara perlunya encoding ya, penyandian ya, agar data itu gitu kan bisa ditransformasi menyesuaikan dengan sistem yang akan kita gunakan ya. Dan juga supaya data itu bisa diolah ya kan, dipilah-pilah ya kan. Kalau data itu nggak di-encodingkan akhirnya campur, mana data video, mana data teks, mana data audio itu nggak akan ketemu ya kan. Gimana nanti komputer nyarinya ya kan. Nyari suaranya Pak Ucu gimana ini? Oh, kok ada suaranya kucing. Nah, itu kan nggak bisa dibedakan nanti ya. Jadi penyandian itu salah satunya adalah yang paling penting adalah agar bisa dilakukan ya kan transformasi untuk penyesuaian kebutuhan sistemnya ya. Oke, saya lanjutkan saudara-saudara. Ini karena ini sebagai pendahuluan ya, sebagai pendahuluan jadi nggak terlalu itu berat ya. Tapi ini mengenalkan bahwa mata kuliah ini akan cukup berat bagi Anda kalau Anda alergi matematika ya. Tapi saya jamin ya kan itu ini tidak akan sesulit Anda bayangkan tentang matematika ya. Saudara-saudara, teori informasi ini berbasis kepada entropi. Ya, apa itu entropi, saudara-saudara? Entropi ini adalah tingkat kekacauan, ya, tingkat kekacauan yang tidak terhingga, ya, tingkat kekacauan. Jadi itu informasi itu bisa kita pandang secara filosofi kan, dia adalah sebagai bentuk daripada simbol-simbol yang tidak terkirakan ya. Sebagai contoh begini saudara-saudara. Ini dengar semua ya? Dengar semua ya? Dengar Pak, dengar Pak, dengar. Noto ya, Noto Susanto. Noto Susanto itu kalau saya sandikan ya, itu kan bentuknya macam-macam. Noto Susanto ditulis dalam bahasa Arab, bisa kan? Bisa Pak. Noto Susanto ditulis bahasa Cina, bisa kan? Ya. Bahasa Thailand bisa kan? Bisa nggak? Harusnya bisa Pak. Hah? Harusnya bisa Pak. Nah, harus bisa dong, ya. Nah, perubahan ya atau representasi nama Noto Susanto ya menjadi huruf-huruf tadi ya, huruf Cina, huruf Arab, huruf Nigeria, huruf Jawa, huruf India itu dinamakan sebagai entropy information. Ya. Apa artinya? Bahwa representasi suatu simbol ya itu bisa tidak terhingga. Inilah saudara-saudara prinsip entropi ya. Entropi ini adalah kan kekacauan dari suatu sistem ya. Kekacauan ya. Kita sebutnya tingkat kekacauan ya, tingkat chaos ya. Tapi bukan berarti chaos dalam arti konflik, bukan ya. Bukan. Ini chaosnya chaos dalam arti gitu kan. Tingkat gitu kan availability daripada representasi suatu simbol itu unlimited ya. Noto Susanto ini gitu kan bisa nggak direpresentasikan menjadi bahasa planet, misalkan ketemu orang Mars di sana, bisa nggak? Bisa Pak. Nah bisa kan, jadi tidak terhingga ya, intinya di situ. Entropi ini berarti nama Anda ini gitu kan kalau disandikan menjadi bentuk-bentuk huruf-huruf yang ada itu nggak terhingga. Inilah yang dinamakan sebagai entropy information. Nah, simbol yang akan kita pakai itu yang mana? Ya kan, tentu kan kita harus milih, ya kan? Pak, ya kan, Noto Susanto ini kalau disandikan, ya kan, itu unlimited bentuknya. Kalau begitu gimana? Ya kita pilih. Nah, milihnya gimana? Nah, milih itulah dinamakan sebagai probability daripada suatu simbol. Ya kan? Begitu, ya. Bahasa di dunia ini ada berapa bahasa, saudara-saudara? Jumlahnya. Mulai dari bahasa Papua sampai bahasa suku-suku lain kan. Itu ribuan kan bahasa itu ya. Nah, berarti nama Anda itu bisa direpresentasikan menjadi bahasa-bahasa tadi itu, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai entropi, ya kan? Entropi itu adalah representasi suatu informasi menjadi suatu simbol, ya. Itu unlimited, tidak terhingga, ya.
bagaimana kita milihnya? Kita milihnya adalah dinamakan sebagai probability of symbol, ya. Probability of symbol itu kita milih, ya kan? Ya kan? Karena Noto Susanto ini gitu kan, nanti Anda misalkan ya memperkenalkan diri kan, what is your name? Noto Susanto. Itu orang Inggris. Kalau orang Perancis, ya kan, orang Arab gitu kan, Mahada gitu kan. Ya kan? Misalkan gitu ya, bahasa Arabnya saya agak apa itu nyambung-nyambungkan aja gitu ya, bukan berarti itu sebenarnya ya. Gitu. Nah itu saudara-saudara, ketersediaan atau itu representasi simbol dari suatu informasi itu harus kita dekati, ya. Pendekatan itulah kita namakan sebagai itu sebagai entropi, ya kan. Jadi entropi ini adalah information source, ya, menjadi suatu simbol, ya kan, ya, information source menjadi satu simbol itu, ya kan, merupakan hubungan probability, ya, hubungan yang menyatakan gitu kan adanya kemungkinan, ya, kemungkinan representasi dari suatu simbol, ya. Karena itu gitu kan, representasi satu simbol itu gitu kan, itu boleh PX, X1, PX, X2 sampai seterusnya. Ya, tadi kan saya contohkan teman Anda tadi, Noto Susanto, ya. Noto Susanto itu kalau dinyatakan dalam berbagai macam simbol itu macam-macam, ya. Bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Papua, bahasa Dayak, bahasa Madura itu kan boleh, ya. Isinya sama. Apa isinya? Halo? Informasi nama Noto Susanto. Nah, pinter sekali Anda. Ya, itulah yang dinamakan sebagai entropi teori. Ya. Paham ya kira-kira ya? Saudara? Bisa, Pak. Ya. Paham ya? Gampang kan ya? Jadi teori informasi itu gampang, ya. Teori informasi itu adalah ya teori gitu kan yang menyajikan representasi dari suatu simbol, ya. Representasi informasi dari suatu simbol, ya. Seperti itu ya. Seperti nama ini bagus ini namanya. Ini betul ya namanya Mukijo, ya. Mukijo. Ya, dari mana Mas Mukijo? Halo? Mas Mukijo ini pasti tangganya Mas Noto Susanto, betul ya? Halo? Saya Banyumas, kalau nggak salah beliau Banyuwangi, Pak. Oh, wah, jauh banget. Iya, Ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur ya, ya kan. Jadi sama juga, ya kan. Namanya Mas Mukijo ini gitu kan, kalau disimbolkan dengan simbol-simbol yang lain ya, itu unlimited ya, tidak terkira ya. Nah, kemunculan dari simbol-simbol tadi ya nama Mas Mukijo ya kan dalam satu sistem itu bagaimana kemungkinannya? Nah, inilah gunanya itu namanya konsep entropi gitu kan. Entropi dari teori information ini ya. Jadi itu karena simbolnya tidak terhingga gitu kan. Walaupun isinya sama gitu kan, isinya nama Noto Susanto gitu kan. Nah, kemunculan probability-nya itu adalah bisa kita dekati sebagai apa? Sebagai hubungan logaritmik ya, hubungan logaritmik dari suatu probability-nya. Nah, ini ya. Ini filosofi ini ya, filosofi kan. Filosofi dari entropi gitu kan. Jadi apa maksudnya gitu kan? Entropi dari itu satu sistem informasi kan. Ini adalah simbol informasi kan. Informasi yang tidak terkira, tidak terhingga ya. Informasi yang tidak terhingga itu gitu kan, itu disusun oleh gitu kan penjumlahan dari probability suatu simbol digunakan. Nah, ini ya. Nah, ini gitu kan. Jadi entropi itu saudara-saudara ya kan, kekacauannya akan berkurang ya kan, kekacauan ya. Entropi itu kan kacau ya, bahasa bahasa mudahnya, bahasa simpelnya itu kekacauan ya, tapi bukan kekacauan konflik ya. Maksudnya adalah tingkat variasi daripada suatu simbol ya. Karena variasi satu simbol itu kan unlimited, banyak sekali ya. Nama teman Anda itu Noto Susanto itu bisa dinyatakan dengan berbagai macam bahasa, sampai bahasa hewan pun juga bisa itu ya. Gitu ya. Intinya sama, isinya adalah Noto Susanto ya. Nah, entropi itu tingkat kekacauan itu bisa dikurangi gitu kan. Dikurangi oleh apa? Dikurangi kan entropi informasi ini ya, dikurangi oleh gitu kan probabilitas simbol-simbol representasi daripada nama Noto Susanto ya kan. Nah, ini ya. Nah, ini probabilitasnya ya, dijumlahkan gitu kan, maka entropinya akan turun gitu ya.
Bisa dipahami saudara-saudara? Halo? Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini dulu yang harus saya pahamkan ya. Jangan sampai Anda tidak paham mengenai teori informasi, ya. Ternyata teori informasi itu saudara-saudara kan unlimited representasinya. Betul nggak? Ya. Unlimited, tidak terkira dan tidak terhingga. Ya, begitu ya. Jadi teori informasi ini saudara-saudara gitu kan. Oke ya. Teori informasi ini gitu kan merupakan itu kan teori gitu kan yang ya kan bisa menyajikan gitu kan representasi secara itu simbolik ya, simbolnya gitu kan, maka akan kita dapatkan gitu kan keuntungannya ya kan. Ini sebagai contoh ya kan, sebagai contoh kalau kita itu menggunakan representasi simbol digital 0 dan 1 ini ya. Nah, maka gitu kan representasi simbol 0 dan 1 ini gitu kan, itu kan cuma ada dua kemungkinan ya, kalau nggak muncul 0 atau 1, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu digital ya. Jadi misalkan ya digital, untuk komunikasi digital ya. Jadi kalau kita menggunakan simbol 0 dan 1, kemungkinan gitu kan 50-50 ya. Muncul 0 atau 1 atau 0 ya. Seperti itu ya. Nah, probability-nya adalah bisa kita nyatakan sebagai probability simbol X sama dengan 0 sama dengan P0 ya, P0 kecil ya. Probability simbol X sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangi PRX sama dengan 0 sama dengan 1 dikurangi P0. Betul nggak? Pernyataan ini. Ada yang pusing, stres melihat ini? Apa tuh, Pak? Anda pasti akan bingung ya. Apa itu, Pak? Muter-muter, Pak. Ya, Ya, Pak, dari mana mendapatkan Ya. persamaannya ini, Pak? Ini representasi dari satu sistem ya, representasi ya. Ini bukan dari mana gitu kan? Bukan dari mana. Ini kalimat matematika itu kan bahasa, saudara-saudara ya. Bahasa memahami suatu sistem ya. Jadi matematika itu Anda jangan lihat, Pak ini dari mana Pak, ngarang sendiri Pak Ucu. Ya enggak ya. Ini representasi bahasa ya. PR itu probability. Logis enggak? Probabilitas ya, PR itu ya, kemungkinan ya, probabilitas ya. Probabilitas simbol X sama dengan 0 itu kita asumsikan adalah sama dengan P0. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh kan? Boleh, Pak. Ya, nama juga mengandai-andai gitu kan ya. Ya. Ya, ya. Ini contohnya saja ya. Probabilitasnya adalah P0. Nah, kalau gitu probabilitas X1 probabilitas atau kemungkinan simbol 1 itu adalah PR X1 sama dengan 1 dikurangi dengan PR X sama dengan 0 sama dengan 1 dikurangi P0. Kan logis ini. Ya. Kita udah mendefinisikan probabilitas X sama dengan 0. Ini kan definisi awalnya. Betul kan? Berarti probabilitas simbol 1 berarti kan 1 dikurangi 0. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, ya kan logis kan? Jadi pahami logikanya dulu, ya. Ya, karena Anda waktu belajar matematika kurang disentuh oleh pengajarnya mengenai aspek logikanya, jadi ya, akhirnya takut dengan matematika, ya. Jangan takut, ya matematika itu gampang kok, ya, logis, ya, logis, ya. Jadi simbol-simbol ini merupakan representasi daripada suatu sistem, saudara-saudara, ya. Nah, itu ya. Jadi saudara-saudara, entropi ya kan, tingkat kekacauannya ya kan, itu bisa kita sebut sebagai Shannon function ya, atau binary entropy function. Binary entropy function ini gitu kan, ya kan, dari dua simbol ini gitu kan. Binary entropy function dari dua simbol ini kan adalah I X ya kan sama dengan ya kan minus ya kan P0 log 2 P0 gitu kan dikurangi 1 minus P0 ya kan log 2 1 ini ya minus P0. Ya, inilah yang disebut sebagai ya kan disebut sebagai entropy Shannon function ya, atau binary entropy function ya. Artinya apa gitu kan? Artinya adalah gitu kan,
probabilitas daripada simbol 0 dan 1 digunakan untuk betul menyatakan berbagai macam bahasa gitu kan, itu adalah bisa kita dekati sebagai ini gitu kan, pernyataan ini gitu kan, ya. Ya intinya adalah secara kasar ya kan, munculnya simbol 0 dan 1 itu kan 50% 50%. Betul nggak? Setiap event, ya. Betul, Kalau Pak. kejadian, kalau nggak muncul 0 akan atau 1, ya kan? Jadi terjemahan kasarnya adalah seperti itu, ya. Ini juga sama ya kan? Probability ini ya kan, pernyataan ini kan, pernyataan logika ini karena menjelaskan gitu kan, probability munculnya huruf 0 atau 1. Cuman kalau matematika nggak boleh dinyatakan itu dengan tidak tanpa persamaan ya kan. Dia harus dinyatakan dengan representasi matematik. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda jangan bingung ya. Ya. Jangan bingung ya. Siapa? Ya. Jadi pahami, cari matematika itu sebenarnya mudah ya, mudah kita pahami ya. Kalau kita tahu maksudnya ya. Ya. Ntar ya, Bapak ngajar dulu ya. Oke, saudara-saudara ya. Jadi sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi ya, itu lebih jauh lagi ya kan, maka nanti minggu depan ya kan kita sudah mulai gitu kan mengencoding suatu informasi ya. Kira-kira siap Anda ya mengencoding suatu informasi? Iya. Gampang ya. Mengencoding suatu informasi. Insya Allah, Pak. Harus Ya. gampang, Pak. Mohon Ya, bimbingannya, jangan Pak. dipandang Nanti sulit. kalau salah, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Ya, salah nggak apa-apa, salah ya. Salah nggak apa-apa. Salah nggak akan saya nilai 0 ya. Kalau nyontek saya nilai 0. Nyontek ChatGPT 0 ya. Kalau salah Anda mengerjakan soal saya nih ya, salah ya, saya nilai 100 ya, karena itu usaha Anda ya. Setuju ya? Setuju, Setuju, Pak. Pak. Ya, jadi Anda jangan takut Terima salah kasih, Pak. ya. Usaha Siap. itu harus dihargai saudara-saudara ya. Jadi perguruan tinggi itu nggak boleh seharusnya kan menjudgment orang itu gitu kan nilainya 0 karena dia nggak bisa ya. Dia bisa itu butuh waktu ya, butuh waktu belajar, butuh waktu sarapan ya kan. Anda kalau sarapannya pecel ya kan ya disuruh pinter ya kan ya gimana gitu ya. Ya harus sarapannya harus bergizi, ya, telur. Itu kayak di Pak Habibie itu pernah ya bilang ya, anak Indonesia itu harus pinter, supaya pinter makannya harus bergizi ya kan. Waktu Pak Habibie di Jerman kan itu makannya kan telur ya, endok ya itu daging yang bergizi gitu kan. Baru dia bisa mikir cara mengerjakan pesawat terbang ya. Nah, kalau sarjana Indonesia kan karena dia makan tempe gitu suruh ngerjain pesawat tempur ya seperti ini ya gitu ya. Setuju, Pak. Tapi ini kita syukuri gitu kan, kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi nanti dalam mata kuliah kita ini saudara-saudara, nah kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Mata kuliah kita ini ya. Saya punya simbol 0 dan 1 ya. Simbol 0 dan 1 ini gitu kan mau saya kirim ya kan ke dalam binary symmetric channel ya kan. 0 bisa jadi 0 atau 1 ya. 1 kalau dikirimkan bisa jadi 0 atau 1. Paham kira-kira? Saya Paham, punya Pak. dua simbol, 0 dan 1. Kalau simbol 0 dan 1 ini saya kirim ke channel informasi, ke channel ya, maka angka 0 ini bisa dinyatakan 1 atau 0. Betul nggak? Boleh kan? Betul, Pak. Nah, boleh Betul, ya. Pak. Boleh. Boleh ya. 1 juga sama. 1 itu ya kan, kalau saya kirimkan kepada Anda gitu kan, bisa jadi dia adalah 0 atau 1. Nah, jadi kemunculan itu masing-masing ini adalah sekian persen tadi itu ya, sekian persen yang kita samakan tadi itu ya. Nah inilah nanti kita bisa ngitung yang namanya bit error rate ya, bit error rate ya, performansi daripada satu sistem transmisi data ya. Berapa error rate-nya ya, munculnya gitu kan. Ini teorinya saudara-saudara ya, teorinya seperti ini. Faktanya gitu kan, saya ngirim 0, di sini munculnya enggak, ini betul 0. Ini di sini munculnya apa itu? 0. Berarti kan error. Ya. Sistemnya error. Nah, berapa? Nanti kita ngitung errornya, ya. Sebaliknya saya ngirim 1, mestinya di sini 0, di sini jadi 1, di sini jadi 0, berarti kan error, ya. Berapa persen errornya, ya? Gitu. Simple, ya. Bisa kira-kira ya?
Insya Allah Pak. Ya, pelan-pelan ya pelajari ini ya. Pelan-pelan ya. Bantu aja, Pak. Ya, pelan-pelan karena ini agak sulit ya, apalagi agak sulit ya. Jadi mata kuliah ini memang mata kuliahnya anak elektro, anak telekomunikasi kan, tapi Anda rupanya juga dipelajari juga ya. Ya sudahlah, bismillah ya. Kita harus bisa ya. Bismillah Pak. Ya, oke ya. Mungkin itu saudara-saudara ya penjelasan kita hari ini ya. Penjelasannya ya. Nanti itu ini saya unggah di di LMS ya. Minggu depan insya Allah saya lanjutkan ya. Jamnya sama Pak, minggu depan Pak. Minggu depan nanti saya umumkan ya, 1 hari atau 2 hari sebelumnya ya. Kita sesuaikan dengan Siap, jadwal Pak. kita ya. Nah, oke ya. Jadi Anda jangan takut ya mempelajari encoding dan decoding ini ya. Semuanya nanti by software ya, tetap by software ya. Kita cari yang sederhana, kita pelajari yang basic sederhana aja, nanti kita kembangkan ke yang lebih canggih ya. Begitu prinsipnya ya, cara kita belajar ya. Cukup saudara-saudara ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Saya akhiri cukup sekian. Selamat sejahtera ya. Salam sejahtera dan menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.